Ya, selamat malam teman-teman sekalian. Malam hari ini kembali saya mau mengupload video. Kali ini kita akan bahas analisa pergerakan Indofood INDF-nya. Kalau kemarin saya menganalisa ICBP, teman-teman bisa lihat di link di atas monitor teman-teman sekalian. Kali ini saya mau bahas Indofood. Kenapa INDF saya mau bahas kali ini setelah ICBP? Karena INDF lebih menarik. Kenapa dibilang lebih menarik? Indofood INDF ini udah mulai udah masuk ke area koreksi ideal, bahkan udah di antara 61,8 dan 78,6. Nah, kita tinggal lihat pergerakan ke depannya. Makanya kalau ini udah mendekati, udah break, udah koreksi ideal, ya kita bongkar sampai time frame selanjutnya. Pada dasarnya apakah dia sedang mulai impuls atau emang masih koreksi atau mungkin bahkan break di 4.800. Nah, ini time frame monthly INDF. Jadi poin pertama yang bikin menarik di INDF adalah area koreksi di monthly-nya sudah di area koreksi ideal, bahkan di antara 61 sampai dengan 78,6%. Baik, kita lihat time frame lebih kecilnya 5 menit. Nah, 5 menit sedang downtrend. Nyambung, kalau ini yang hitam ini adalah garis impuls dari satu bulan, maka di ini kan masa koreksinya, ini saya pasti garis putus-putus. Kenapa? Karena sepertinya bottom di koreksi ini belum fix. Nah, untuk memastikan bahwa bottom ini fix, ya kita breakdown ke time frame 5 menit. Nah, 5 menit time frame 1 hari daily. Daily sedang downtrend, nyambung, tapi top ini fix, bottom ini belum fix. Terbentuk oleh eh, satu setengah gelombang mau membentuk dua. Nah, dua itu kalau dia break ke bawah nih 5050. Kalau dia break sampai 5050, ada kemungkinan justru monthly perubahan. Tapi kita lihat area koreksinya, apakah bottom ini udah fix di daily. Kalau di monthly udah jelas belum fix, karena kapan dinyatakan fix? Ketika top ini di break. Kalau top ini di break berarti sinyal satu, tinggal nunggu sinyal kedua. Baik itu di daily-nya, kita lihat di 1 jamnya. 1 jam sedang downtrend. Ah, sebelumnya pertanyaannya, apakah bottom di monthly di daily sudah fix atau belum? Ngelihat pergerakan ini sudah fix karena ada top terakhir yang di break. Ini harusnya koreksi, dia break impuls koreksi. Nah, top ini apakah udah fix, kita lihat di 5 menit. Tapi menariknya bahwa bottom di daily sudah fix, dia sedang mengarah koreksi. Nah, kebetulan sinyal pertama 1 jam udah masuk ke area koreksi daily di 50% gitu, di 6.650 ini. uh, Cukup tajam kenaikan dia, sehingga udah masuk ke area koreksi. Tapi kita lihat baru masuk sinyal pertama di 1 jam. Nah, kita tinggal lihat pergerakannya. Nah, 1 jam ini dia sinyal pertama, ini koreksi, ini area koreksinya baru menyentuh di 6100. Nah, kita mau lihat nih apakah bottom ini udah fix atau belum di time frame 1 jam ini. Kita harus lihat di 5 menit. Nah, ini 5 menitnya. Nah, ini 5 menit saya bikin ada dua alternatif. 5 menit pada dasarnya bottomnya udah fix karena top ini udah di break. Impuls koreksi ini ideal, teman-teman. Koreksi dia ideal. Ini di antara 50 bahkan 61. Kemudian nih break. Nah, yang alternatif satu ini yang saya warnain warna standarnya 5 menit. Saya pakai warna pink gitu. Nah, lihat pergerakannya. Cuman tadi pagi saya melihat pergerakan, sorry, bukan tadi Pak. Iya betul, tanggal 13 dia break ke bawah, teman-teman. Dia break bottom ini. Nah, ketika dia break bottom ini kan berarti ada sinyal satu perubahan nih. Sinyal satu perubahan dari uptrend menjadi downtrend. Tapi saya ngelihat time frame 1 jamnya, ini harusnya kan impuls nih. Kalau teman-teman saya gambarin, ini kan impuls tuh dia harusnya misalkan kalau dia area di sini gitu ya, ini kan area terakhir yang paling rendah, dia masih lanjut ke atas nih.
kalau saya ganti ini berarti ke yang paling rendah ada di sini. Nah, impuls koreksi ini udah nyampe 38, tapi top terakhir 1 jam belum di break, belum membuat impuls. Jadi kalau di sini ada perubahan lagi di time frame 5 menit, jadinya rancu di time frame 1 jamnya. Makanya saya bikin alternatif kedua. Tapi sekali lagi, nah ini apa ya? Saya bilang ketika kita udah pelajarin atau kita sudah bisa menganalisa atau kita udah punya metode analisa, ketika pergerakan sedang bergerak seperti ini dibutuhkan analisa yang lebih komplit lagi gitu. Makanya intinya gini teman-teman, kita trading ketika udah bisa menguasain ataupun kita cukup expert di dalam memakai cara prediksi harga, pada dasarnya pergerakan tidak ternyata ketika udah bisa itu tidak jadi mudah dalam bertrading. Jadi simple sih trading itu, hanya sederhana gitu kan, ketika apalagi kita udah bisa mempelajari, kita udah punya dasar teori. Tapi ternyata ketika prakteknya nggak sesimpel itu. Makanya hati-hati, psikologi, money management itu sangat penting gitu. Analisa ini hanya baru bagian 10%, kita bisa ketika kita bisa menguasain salah satu prediksi pergerakan harga, itu tuh pada dasarnya kita baru 10% nguasain pasar teman-teman. Karena selanjutnya kita harus akan berkutat bagaimana cara bertradingnya gitu. Ya kembali ke slide ke monitor ini. Ketika ini terjadi, saya ngerasa ini nggak nyambung, jadi saya bikin alternatif 2. Ini yang saya kasih warna hijau muda. Jadi saya bikin aja nih satu garis impuls koreksi. Nah, kenapa saya bikin 2 dan saya juga tidak bisa memaksakan? Berarti dia akan sampai koreksi, dia nggak boleh lebihin bottom ini, nggak bisa juga. Kalau itu terjadi, akan saya rubah lagi gitu. Makanya penting ketika kita open posisi, stop loss kita ada di mana, kita harus tahu gitu poin-poinnya, itu yang paling penting juga. Nah, alternatif kedua, ini area koreksinya, ini menjadi bottom. Sebenarnya saya lagi menunggu teman-teman Indofood untuk saya beli. Ya ini flashback seperti tadi sempat saya ngomong bahwa trading itu sederhana, tapi tidak mudah gitu dalam menjalani ini ya. Dulu dasar saya trading jujur di forex. Dari 2014 saya udah nggak pernah fokus di forex, saya mulai di saham, tapi saya menganggap saham sepele karena pergerakannya lama. Dan Indofood salah satunya, saya punya posisi yang udah cukup lama teman-teman, dari 2 tahun yang lalu. Di situ saya ngelihat menyepelekan gitu, ternyata nggak bisa seperti itu, karena mau trading forex mau saham semuanya sama. Kita harus melihat prediksi menit per menit, walaupun kita trading dengan daily, tapi kita harus tahu gitu prediksi di menitnya. Itu pembelajaran yang berharga bagi saya. Dan ya sejak saya juga ini work from home, saya bikin video, ya saya harus buat dengan menganalisa gini tuh ternyata waduh emang nggak mudah trading itu. Simple, sederhana, tapi nggak mudah teman-teman. Jadi ayo teman-teman kalau emang beneran mau trading, fokusin, belajar, cari referensi di YouTube banyak banget. Teman-teman bisa mengcombine, menyambung, tapi jangan terlalu banyak juga metode yang kita ambil, karena kalau enggak nanti kitanya yang pusing apa yang harus kita ambil gitu keputusannya. Ya kembali lagi, ya dengan kondisi seperti ini, jadi pada dasarnya 5 menit Indofood saya bikin 2 alternatif. Walaupun alternatif utama saya akhirnya di alternatif 2, karena alternatif 1 tidak membuat gelombang 1 jam yang bikin bingung gitu. Jadi saya akan ngelihat pergerakan ke depan. Jujur emang saya lagi nunggu momen nih, apakah dia masuk lagi. Kalau bottom ini di break, dan saya akan ngelihat pergerakan ini, kalau bottom ini di break, maka saya akan nunggu posisi di time frame 1 jam. Belinya di koreksi di 5.700. Tapi kalau dalam pergerakannya saya melihat pergerakan gelombang kecil ini
tidak break dan justru ada perubahan, mungkin saya akan memanfaatkan pergerakan di time frame 5 menit. Targetnya apa? Tetap target saya adalah dikoreksi daily. Karena untuk ngejar top break ini ya kita harus lihat pergerakannya. Itu yang saya sebut memaintain setiap pergerakan setiap saham yang akan kita ambil. Makanya emang bener sih kita nggak bisa memilih saham yang banyak kita pilih. Emang harus fokus beberapa aja dan kita cukup detail gitu untuk dalam menganalisa. Apakah itu akan menjadi jaminan untung? Enggak, teman-teman. Tapi setidaknya kita enggak kita punya ibaratnya kompas lah gitu. Walaupun bisa aja kan megang kompas, megang GPS, kita juga masih bisa tersesat. Ya itu aja mungkin. Jadi keputusan untuk Indofood, saya akan menunggu kalau bottom ini nggak di break karena saya akan lihat pergerakannya. Mungkin saya akan ambil posisi dengan stop loss di 5 menit. Karena kalau saya pakai ambil di stop lossnya 1 jam, money management saya tidak mengcover resiko saya, karena saya harus memperbaiki kesalahan yang saya buat ketika kemarin saya ngambil dengan tidak sedetail ini saya analisa. Gitu mungkin teman-teman. Sekali lagi, kalau bingung atau mau tanyakan silakan tulis di kolom komentar, saya akan coba jawab. Kalau ada pertanyaan apapun ya nanti saya akan jawab gitu ya. Ini aja dulu sementara analisa video kali ini, analisa INDF. Silakan sikapi, kritisi, pelajarin, dan ambil keputusan yang benar-benar sesuai dengan analisa yang udah teman-teman buat. Itu aja, sekali lagi terima kasih dan selamat malam.